saya hormati rekan-rekan G25, syukur alhamdulillah Pak Kasubag CS dan juga Chief Fauser, Pak Doktor dan yang lainnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung dan bersilaturahmi dengan gerakan 25 ini. Awal memang masih meragukan, memang artinya selama ini memang semua LSM atau apapun perkumpulan itu larinya ke belakang itu politik dan sebagainya. Setelah saya pelajari dan sebagainya, arahnya memang ternyata sama sekali tidak mengarah kepada politik. Artinya murni ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita punya G25 ya sudahlah, artinya kita kapan lagi kan gitu bisa membantu orang-orang itu. Saya sudah terkontaminasi dengan G25. Lalu kemarin di Cafe Tretan itu semua dikupas di situ, termasuk anggarannya Dinsos. Ya tidak apa-apa, karena apa, niatan saya masuk Dinsos memang ayo kita jalankan sesuai aturan. Karena apa, kita kan tidak bisa namanya hubungan dengan masyarakat kan gitu ya, kita selesaikan ya, kita aturan gimana ya kita kasihkan kan gitu. Memang di dinas sosial ini saya memang baru ya, di dinas sosial memang baru kemarin tanggal 26 Mei, tapi aktif tanggal 1 Juni itu baru masuk. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, sekarang Oktober, 5 tanggal. Pada prinsipnya memang kita melaksanakan Perda 7 2016 tentang penunjukan organisasi dan juga Perbu 41 2016 tentang struktur organisasi dan sosial, yang mana di situ membantu tugas Pak Bupati di dalam pelaksanaan kegiatan sosial di Kabupaten Bangkalan. Daya sos ini lebih mengarah kepada fakir miskin dan juga rekomendasi untuk membentukkan LKS, lembaga kesejahteraan sosial. Sedangkan Linjamsos lebih kepada mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bencana. Jadi bencana sosial dan bencana alam, kayak sekarang ini COVID dan juga kebakaran dan sebagainya. Kalau Resos ini lebih mengarah kepada anak-anak yang terlantar, anjal dan sebagainya. Juga teman-teman yang mungkin gangguan jiwa. Sedangkan pengembangan ini adalah lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan sosial seperti Karang Taruna dan sebagainya. Jadi ada 4 bidang yang memang dinas sosial ini melaksanakan itu. Satu sisi memang maunya saya, dinas sosial ini adalah dinas yang memang punya semacam otoritas yang diberikan oleh Pak Bupati, anggaran berapapun, di mana Pak Bupati melihat oh si A ini perlu ini, kita langsung bisa menangani. Sifatnya langsung ke masyarakat. Jadi melihat apa, oh ini ada yang cacat kita bantu. Oh ini ada yang pedagang seperti yang dilakukan Pak Dasuki, butuh ini kita bantu. Nah, ini sebenarnya arahnya pemikiran saya lebih kepada itu. Ya tidak tahu nanti apakah itu bisa terlaksana. Yang jelas saya lebih ingin menerapkan dinas sosial itu seperti itu, sehingga kemanapun beliaunya berjalan, artinya ke masyarakat, ke kampung dan sebagainya, apa yang dilihat beliaunya Pak Bupati, ini dinas sosial ini punya katakanlah andil di situ. Dan juga data-data yang ada sampai saat ini memang data terpadu kesejahteraan sosial ini masih belum secara maksimal. Sampai dengan 2020 ini juga masih ada desa yang belum melakukan update juga. Jadi sekarang ini sudah ada namanya Sikdataku. Sikdataku itu aplikasi yang dari Kementerian Sosial. Di situ tinggal melihat aja, dengan KTP dan KK-nya apakah sudah mendapat bantuan atau belum. Sudah masuk dalam DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial atau belum. Tidak mungkin kita yang di kabupaten gitu ya, meskipun kita punya pendamping, tapi juga
tetap artinya pendamping ini tentunya juga sangat terbatas kemampuannya dan juga keaktifannya yang tetap artinya perlu masukan dan sebagainya. Kayak kemarin ada guru di waktu di Cafe Tretat itu menyampaikan bahwa ini nggak pernah dapat dan sebagainya. Nah, ini akhirnya saya sampaikan loh, sudah dimasukkan aja. Artinya nanti kita yang menyampaikan kepada kepala desa kalau memang yang bersangkutan tidak masuk atau katakanlah dihandle oleh kepala desa. Tidak ada masalah karena kita juga punya satgas. Nah, ini Pak Dokter ini termasuk satgas. Jadi satgas bansos pangan. Jadi ini kami gunakan juga. Nah, terus ada Bu Noni ini juga layanan pengaduan. Jadi SLRT, sistem layanan rujukan terpadu. Jadi di sini juga menangani semua permasalahan atau pengaduan apapun yang ada di Kabupaten Bangkalan, termasuk pelayanan yang selama ini menjadi permintaan dari masyarakat, kayak biakes ya, atau keterangan tidak mampu dan sebagainya. Ini menjadi bantuan-bantuan yang sudah kita kerjakan. Ini kita keliling ke kecamatan-kecamatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial tadi itu. Jadi kita sudah sosialisasi dan bahkan langsung memberikan pembelajaran. Kalau ada desa operatornya baru dan sebagainya, ini kita sudah memberikan pembelajaran langsung. Kalau tidak bisa datang ke dinas sosial, kita yang turun ke lapangan. Dan bahkan segala pengaduan masyarakat terkait apapun kita seringkali turun ke lapangan. Jadi bukan artinya kita ingin memastikan jangan sampai tumpah dan sebagainya, tapi untuk memastikan bahwa memang permasalahan itu betul apa tidak di lapangan ini. Saya ingin melihat sendiri. Di sini fungsi kontrol saya sehingga apa yang terjadi di lapangan kita betul-betul bisa tahu. Dan untuk kegiatan-kegiatan sampai saat ini memang dinas sosial ini boleh dibilang ya agak-agak ini karena memang kita semua anggaran itu kena refokusin semua, dan bantuan-bantuan yang ada itu sifatnya hanya bansos yang dianggarkan dari BTT, biaya tidak terduga. Jadi biaya itu yang memang karena sampai saat ini Bangkalan masih masuk zona oranye dan masih ada perpanjangan tanggap darurat yang tentunya ini harus tetap kita mewaspadai. Memang mungkin tidak ada perkembangan COVID dan sebagainya, tapi kita yang tetap waspada. Artinya protokol kesehatan tetap harus kita pakai. Saya kira itu pengantar saya. Kalau ada hal-hal yang memang perlu disampaikan ke kami siap menyampaikan apa adanya sehingga dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dan juga menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.